Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,78% ke angka 7.634. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih melejit 100% lebih dan secara teknikal ini masih bergerak trend. Bagaimana potensi saham uptrend ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MAK. Saham MAK bisa kita lihat hari ini masih naik hampir 2% ke harga 1120. Dan pada saat ISG hari ini masih melanjutkan penurunan, secara teknikal MAK saat ini masih bergerak tren. Jadi saat ini jika kita lihat MAK masih mencoba untuk bertahan dari rebound dari 1100, sedangkan untuk resisten terdekat ada sekitar 1160. Dan untuk tren jangka menengah MAK masih bergerak sangat tren. Setiap kali mengatas garis EMA50 MAK masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan dari sebelumnya bisa kita lihat MAK setelah berhasil break garis EMA50 150 di akhir Desember kemarin, setelah berhasil break sampai saat ini MAK masih terus melanjutkan uptrendnya. Jadi belum sempat turun bawah garis EMA50 150. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa MAK masih mencetak laba bersih sekitar 221 miliar di kuartal 3, melejit 124%. Dan laporan keuangan masih oke untuk saat ini. Dan di video ini saya kembali pakai yang dari Stockbit Sekuritas karena dari yang Mirai sampai saat ini untuk yang desktop saya masih bermasalah untuk entry. Jadi bisa kita lihat untuk saham MAK kenaikan ini masih ada akumulasi. Top 1 masih big accumulation, average ini masih ada normal accumulation. Dan asing juga terpantau hari ini masih masuk. Jadi untuk saham MAK apabila teman-teman sudah punya misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 1160. Ini menarik apabila berhasil break 1150 maka MAK berpotensi untuk langsung naik menuju target berikutnya sekitar 1250. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang ingin coba entry saham MAK saat ini bisa lebih oke adalah coba turun kembali di sekitar daerah support di sekitar 1080 sampai 1100 apabila ingin coba entry. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Antam. Antam bisa kita lihat minggu lalu sempat melemah karena gagal lewat di atas 1700. Dan candle memang hari Jumat tidak begitu oke. Candle pada hari Senin tanggal 21 kemarin tidak begitu oke. Sempat naik sangat tinggi, tapi tetap kesulitan break 1700 dan kembali melemah. Dan hari Jumat, Antam mencoba untuk menembus harga 1600, tapi hari ini terpantau Antam masih bisa bertahan di 1600. Jadi 1600 sampai saat ini masih berupa daerah support, dan cara pergerakan ini masih belum ada tanda-tanda patah tren. Dan cara tren jangka menengah Antam juga masih bergerak tren. Walaupun memang candle hari ini tidak begitu oke. Sempat naik di atas 1610, sempat mendekati 1650, tapi tetap ini belum berhasil naik dan masih tertahan di zona 1600 sampai 1610. Dan untuk Antam bisa kita lihat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, jadi masih berada di sekitar daerah supportnya dan asing terpantau hari ini masih masuk. Jadi untuk Antam apabila teman-teman sudah punya misalnya saat ini masih bisa di hold, tapi yang ingin coba entry bisa wait and see dulu. Karena saat ini memang masih bertahan di support 1600, tapi jika terpantau data minggu ini Antam masih lanjut turun bawah 1600, sebaiknya apabila mau entry tunggu kembali di sekitar 1500 untuk lebih amannya. Karena 1500 atau di sekitar garis EMA50 150 merupakan support lebih kuat daripada 1600. Apalagi kenaikan hari ini tidak terpantau ada akumulasi besar dan bisa saja hanya technical rebound sementara karena minggu lalu Antam sudah turun lumayan dalam. Saham TINS juga bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke 1330. Jadi saat ini TINS juga mencoba untuk bertahan di support 1300. Dan untuk teknikal juga TINS masih oke. Sebelumnya mencoba naik di atas 1400, TINS gagal break melemah ke 1300, saat ini masih bisa bertahan. Dan secara teknikal tren jangka pendek ini masih sideways, tapi tren jangka menengah juga masih bergerak uptrend. Dan beberapa kali juga support EMA50 bisa menahan penurunan dari saham TINS. Jadi TINS menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan untuk TINS jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan hari ini ada big accumulation, ini yang menarik. Kenaikan hari ini masih ada akumulasi besar, plus ini juga asing masih masuk. Jika kita lihat secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar untuk saham TINS. Jadi TINS saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes
harga di sekitar 1400 kembali. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1400. Jadi menarik juga untuk dipantau kan cara tren ini masih bergerak uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah punya masih layak untuk di hold, yang berusaha buy entry pun masih bisa coba tunggu kembali ke 1300. Apabila masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 1400 dan target lebih jauh sekitar 1500. Kan cara pergerakan ini masih oke. Jadi masih layak untuk di hold dan masih layak untuk coba dipantau. Apalagi kenaikan hari ini masih ada akumulasi dan asing juga terpantau masih terus entry saham di sini. Selanjutnya saham Clio bisa kita lihat secara teknikal satu juga masih oke. Beberapa kali memang sempat bertanda rebound dari garis EMA 50 tapi selalu tertahan di harga 1300 yang sampai saat ini memang masih berupa resisten lumayan kuat. Tapi untuk teman-teman sudah punya saham Clio menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold. Minggu lalu mencoba break 1300 gagal break, kembali melemah ke garis EMA 50. Clio hari ini juga masih bisa bertanda rebound dari garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan untuk Clio. Kenaikan hari ini juga ada big accumulation, jadi menurut saya menarik. Cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali rebound, mengetes resisten terdekat di 1300 dan saya lihat masih ada potensi besar menuju 1400 selama masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi untuk yang sudah punya masih sangat layak untuk di hold, masih ada akumulasi secara teknikal masih oke. Dan untuk yang belum buy entry ini juga masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila masih naik di atas 1300 atau tunggu kembali jika support garis EMA 50 jika 1250 apabila teman-teman ingin coba entry di sekitar daerah supportnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.